Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Purwatiningsih dari calon guru penggerak SMA Lab School Unpad Kota Palu Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 1.1A6 demonstrasi kontekstual pemaknaan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya angkat di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, yang kedua adalah trilogi pendidikan, yang ketiga adalah tripusat pendidikan, yang keempat adalah trikon pendidikan, dan yang kelima adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Saya akan menjelaskan poin per poin dari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya angkat. Yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang memiliki kemerdekaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemerdekaan di sini dalam konteks selamat jiwanya dan bahagia raganya, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan survive and happy. Yang kedua adalah trilogi pendidikan. Yang dimaksud dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang kedua adalah Ingarso Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tutpuri Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, kita sebagai guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didik. Dan yang kedua adalah Ingarso Mangunkarso, artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, memberi motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi taman dan juga tempat peserta didik berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Sedangkan yang terakhir adalah Tutpuri Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua adalah tripusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, selain trilogi pendidikan, juga memiliki gagasan lain yang dikenal dengan tripusat pendidikan, yaitu adalah lingkungan pengajaran atau sekolah, yang kedua adalah lingkungan keluarga atau rumah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Mengapa ketiga lingkungan ini disebut sebagai tripusat pendidikan? Yang pertama adalah lingkungan keluarga atau rumah. Lingkungan keluarga atau rumah disebut sebagai pusat pendidikan awal bagi anak-anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Karena sejak kecil, anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Dalam dunia pendidikan, disebut pendidikan informal. Pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga setiap hari pada saat terjadi interaksi antara anak dengan keluarganya, di sini dibutuhkan peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Nah, dalam keluarga juga, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakternya yang berkualitas. Yang kedua, setelah lingkungan keluarga, baru lingkungan pengajaran atau sekolah. Sekolah biasa disebut dengan pendidikan formal.
Dengan pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan di sekolah lebih tepat mengedepankan fasilitasi kepada peserta didik dalam arti student center, bukan teacher center. Nah, peran guru di sini dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Satu di antaranya adalah guru tidak lagi memberikan informasi searah dalam bentuk ceramah. Namun, guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tidak semata-mata hanya terfokus pada satu bidang studi yang terlepas saja, tetapi dapat juga dikaitkan dengan bidang studi yang lain. Tripusat pendidikan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Mengapa lingkungan masyarakat dikatakan merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam satu hubungan sosial? Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya anak melihat kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh masyarakat, maka anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Yang keempat adalah trikon pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selain trilogi dan tripusat pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga memiliki trikon yang menjadi asas pendidikan yang diperkenalkan oleh Bapak Pendidikan kita. Nah, mengapa disebut sebagai trikon? Karena ketiga asas tersebut berawalan dari kon, yaitu konvergen, kontinu, dan yang terakhir adalah konsentris. Apa sih yang dimaksud dengan konvergen? Konvergen itu artinya pengembangan yang dilakukan khusus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam suatu waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Atau kontinu ini bisa kita lakukan atau bisa disebut dengan belajar sepanjang hayat. Sedangkan konvergen merupakan pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar. Ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori, Froebel, dan Rabbit Radhanath Tagore, praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan kita miliki sendiri. Dan yang terakhir adalah konsentris. Apa sih sebenarnya konsentris itu? Konsentris itu merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemampuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Nah, tadi kita sudah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ada tujuannya apa sih? Kemudian ada trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tripusat pendidikannya, dan trilogi pendidikannya. Nah, sekarang bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya? Yang pertama, siswa diberi kebebasan dalam memilih jurusan yang diminati sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau di sekolah saya, anak-anak itu diberi kebebasan memilih jurusan, apakah dia mau memilih jurusan IPA atau jurusan IPS, tergantung dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Kemudian yang kedua, di sekolah kami itu ada namanya
bimbingan kompetensi baik akademik maupun non-akademik. Nah, siswa diberi kebebasan juga dalam mengikuti bimbingan tersebut, baik itu untuk KSN-nya, VLS2N-nya, dan O2SN-nya. Dan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut, anak-anak dibimbing. Nah, pada saat anak-anak dibimbing itu, anak-anak diberi kebebasan. Kita tidak memilih, kalian harus ikut KSN matematika misalnya. Tapi anak-anak diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, setelah mereka memilih, maka guru di sini tugasnya adalah menuntun dan membimbing. Ya, jadi tugas guru itu hanya menuntun dan membimbing, yang menunjukkan semua bakat dan minatnya itu adalah siswa. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan karakter siswa di sekolah. Siswa itu merdeka dalam konteks salah satunya adalah memberikan salam kepada yang lebih tua dengan sopan dan santun. Ya, jujur dalam bertutur kata di sekolah, datang ke sekolah tepat pada waktunya, dan mengikuti literasi keagamaan. Kemudian ditanamkan juga pada diri anak itu adalah budaya bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Di sekolah kami, anak-anak diminta untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Ya, sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau sampah kertas dibuang di sampah kertas. Jadi budaya sadar bersih itu sudah kita tanamkan di sekolah kami. Dan yang terakhir adalah implementasi pemikiran Ki Hajar dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya kalau dalam materi statistika ada namanya penyajian data. Anak-anak diminta untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Anak-anak coba amati lingkungan sekitar anak-anak, berapa jenis suku yang ada di sekitar Anda, berapa jenis budaya yang ada di sekitar Anda. Kemudian dari hasil pengamatan tersebut, sajikan itu pengamatan dalam penyajian data statistika. Itu salah satu implementasi pemikiran Ki Hajar dalam pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.